jamahan Tuhan, saya nggak tahu waktu itu. Apa itu jamahan Tuhan saya nggak ngerti, soalnya wong awam, wong orang ngerti apa-apa. Nah begitu aku merasakan kuwi kok ngene ya. Terus aku berpikir, nah aku gak iso ngaji, gak tahu. Ya belajar ngaji ya iso lah. 5 waktu ya iso. 5 waktu saya bisa menjalankan. Sampai sekarang pun apa. Tapi ya melihat pengalaman pribadi tentang sosok jubah putih tadi nggak tahu namanya. Saya ngerti jenenge ya bahwa itu Yesus. Dia wis mengenal Alkitab. Maunya gak ngerti. Saya mencari dia lagi, berusaha mencari dia. Itu nggak menemukan. Ternyata pengalaman di Alkitab. Jikalau kamu mencari aku, kuncilah pintu itu. Masuklah ke dalam kamar, carilah aku. Artinya berdoa, mencari Tuhan. Nah di situ ada merasakan juga, ada kuasa Tuhan. Kayak napa Mas, merinding ngoten nggih. Bisa juga ada 2 atau kuasa Tuhan itu, ada kuasa iblis merinding juga, kuasa Tuhan juga merinding. Kalau kuasa Tuhan itu udah sejahtera. Okay. Tapi kalau setan itu merinding. Merinding, nah niku ada juga merinding. Itu bedanya Tuhan sama setan. Niku kalau merasakan kok. Nek merinding sampai liwat-liwat moro-moro merinding gak itu setan. Nah, setan niku. Biarpun sampai doa, tiba-tiba merinding itu setan. Tapi kalau Tuhan yang datang, damai sejahtera ayam tentrem. Bedone. Maune panas malah. Jadi aku setelah ku terus proses kamane aku gak mengenal, gak ngerti tentang Alkitab itu. Coba sepintas ku mau mari membaca Kejadian 3 sampai habis. Oh ternyata manusia itu pernah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa, ya kan? Berarti kan kuwi nggih toh? Itu berarti prosesnya Tuhan menghukum Adam dan Hawa ke dunia. Karena dunia bukan tempatnya sebenarnya. Surga mangkare penduduk dunia ini sebenarnya bukan hakiki di dunia. Betul enggak Bang? Karena kita penduduk surga sebenarnya. Rencananya Tuhan akan diboyong rono kabeh. Lek sing gelem melok, gelem nglakoni apa sing diperintahne kan gitu. Ya meh padha karo ustaz ngono. Ustaz sing terkenal iki sapa to? Sing kok Bojonegoro ya. Ustaz. Nah, kok lali. Ini kan rencana Gusti Allah. Penduduk surga, penduduk dunia akan diboyong ke surga. Tapi dhisik sing percaya. Gak percaya ya bukan. Nah, itulah namanya kita itu mengandalkan Tuhan. Ya kadung kayak aku sudah terlanjur sudah dipilih bahkan. Di situ banyak sesuai kitab suci. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang Kristen saya katakan, itu hidupnya tidak benar. Saya katakan tak suka. Tapi orang yang percaya pasti berusaha memperoleh kebenaran. Karena hidup itu pasti dicari kebenaran. Betul nggak sih? Sesuai dengan kita. Jadi orang Kristen itu orang panggilan, Mas. Saja. Untuk masuk dalam pilihan harus jauhi dosa. Kan banyak orang Kristen juga yang semakin jahat, nah itu akan siksaannya lebih berat karena lu udah tahu kebenaran tapi dilanggar. Apalagi sudah mengalami baptisan, pengakuan secara iman. Karena dosanya nih orang udah percaya Tuhan Yesus itu kan dosanya diampuni dari sejak lahir sampai orang itu percaya Tuhan. Ibarat Ibarat itu kelambi kerasukan ini bertahun-tahun kalau tidak dicuci kan kotor. Tapi manusia itu dosa, tidak bisa dibersihkan oleh tobat, amal, sedekah, tidak bisa. Sejak kita lahir sampai kita dewasa, misalkan sekarang Pak Kateni umurnya misalkan 40, itu dosanya berapa udah? Tidak bisa pakai amal. Tuhan itu maha suci, Tuhan Allah itu. Makanya Yesus datang ke bumi ini menebus dosa manusia itu. Jadi kalau orang sudah percaya Yesus Tuhan, itu dimasukkan ke dalam air, itu kelambi ini diumbah, dibasuh dengan darah Tuhan sehingga menjadi manusia yang baru. Dosa-dosanya diampuni.
itu artinya pertobatan, pengakuan. Jadi setelah itu melakukan itu ya dijaga kekudusan, jauhi dosa. Nanti akan turun namanya kuasa tadi itu. Sawape mandi wong Jawa. Kalau nek anu Mas, tiang disantet, tiang kesurupan, kesetanan. Niku cepet gampil langsung oncat ngoten langsung saras. Benten kalau sing sakit-sakit alami itu tasik kadang proses kadang langsung. Kebanyakan proses. Tapi nek koyo angin kok jenengan ngoten gampil cepet. Yang penting panjenengan pitados Yesus ini Gusti Allah piyambak. Lah niku sing sampeyan waos mangke. Terus mangke sampeyan cerita sakderenge didongani mangke mantu didongani kan sampeyan ngraosaken. Nggih. Sampun pinten dereng setunggal wulan nggih nandhang sakit ngoten nggih. Dereng tasih 1 minggu. Kurang lebih nggih. Dereng kasep. Tapi lumayan lho Mas. Lumayan lho kegiatan ini sing damel iki. Nggih, sing pertama nggih ngoten nggih wis biasa lah sing pertama. Iki sing ping 3 niki kula ngrasani. Tapi yang pertama niku mboten terlalu efek lah. Yang kedua mulai terasa tapi kula niku mboten terlalu nyadar arah pikiran kula niku mboten terlalu adoh sebenarnya biasa. Ya. Dan yang terakhir niki efeknya niku kok lain ngoten. Dulu ngedrop. Kayak setiap nggih niku tekane niku nggih bar magrib niku lek dirasakne kok benten ya. Terus lek dalu malih niku mboten saged tilem kayak panas ngono. Dadi keringetan mawon kula niki. Lek dalu. Niki pun nggih sing 3 niki. Dadi pun kalih dinten iki lah. Kula rasane rada lembut. Nggih terakhir wau dalu kula sanjang kalih kaneka niku kok lain ya Bang. Kita mangke dalu mon beres. Kalau kan dugi Banyuwangi pun bermagrib pun jam setengah itu. Sampeyan sambat teng Gusti Yesus mawon. Niki teng manah sampeyan. Niku sing saged mitulungi. Kula mboten saged napa-napa sami kan jenengan. Gusti Yesus Isa Rohullah niku sing saged. Mungkin nek sampeyan pitados, lah sampeyan sumrah Mbak Sul guru ngaji niku to. Nggih. Kan sakit pinten taun niku. Sakderenge anu niku. Kan pun saras niku. Bojone Bokang. Doa kan orang pertama bahkan orang pertama ngono asih niku Mbak Sul niku. Iya, sing orang pertama. Nggih mboten gadah yoga, mantun niku saras, mantun-mantun dhewe nyuwun donga pengin punya anak. Nggih puji Gusti nggih gadah yoga. Apakah harus masuk Kristen? Tidak. Ini nomor 1 keselamatan, Mas. Mujizat itu kecil bagi Tuhan, tapi yang penting keselamatan. Setelah kita mati itu nanti kemana? Nah ini Bu. Setan juga bisa membuat mujizat. Enggak ya? Enggak lah. Seperti itu. Yang penting bisa. Keselamatan. Ya, keselamatan. Yang jadi pertanyaan loh, nanti kita selamat itu kemana? Yang bisa menyelamatkan kita ya orang yang telah mati hidup lagi. Yesus ini manusia ilahi manusia. Dia tidak ada dosa. Dia karena dia adalah firman Allah, kalimatullah. Nek teng kitab sampean wonten unine ngeten, Isa fa innahu rohullah wa kalimatuhu. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman-Nya. Mangke amen pun mangke dalu kan saged ngraosaken. Yogane kan nggih. Setunggal nggih. Mangke tidak diajak ndedonga pindah. Mangke Mas di merem mangke kula pandu. Nggih. Dhewe merem kula kengken lokasi pundi mangke nek dereng amin pun sampai melek. Mangke yogane. Mangke cerita dek, mangke sumrak napa, krasa napa kadek cerita. Terus terkait pentahiran tetap garam nggih? Nggih, tetep pakai garam. Minyak zaitun? Minyak itu untuk Pak Kateni dioleskan nanti.
Pengeluasannya biasa atau memakai tanda salib? Tanda salib di dahi. Tanda salib dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyaknya khusus untuk orang. Tapi kalau untuk mencabut mantra, menghancurkan mantra, tempat angker, misalnya tempat ini kan enten tempat niku griyane gendruwo, griyane setan lah niku nek jarang tiang saged. Jarang. Mulai enten griya disadi-sadi. Itu kan kadang-kala kan nggih ngoten. Selain mencelakai, mengganggu, menampakkan diri. Nek sing bahaya kan mencelakai. Nek mek gur ngetoki tok mboten ana apa, nek sing biasanya sakit bersilih berganti satu keluarga sampai seling kena musibah kecelakaan niku kan griya niku kan zaman penjajahan dulu mungkin ada orang yang mati di situ. Zaman kerajaan dulu mungkin ada pertumpahan darah di situ sehingga itu jadi tempatnya omai setan, omai gendruwo. Itu tidak perlu dijual pun nanti lama lakunya. Ya dicabut kekuatan itu, diusir, ditahirkan. Jopo montro tiang nyawur lemah kuburan, nyawur beras kuning, nyawur kembang, damel kok sampai ngeten kan dia kan nyawur ada benda sesuatu yang dilempar di tanah sampean. Biasanya orang yang membuat itu sebenarnya tidak menghadapi, dia itu menggantikan posisinya. Iya, ya ada niat jahat, iri hati, ya. Iri hati dan sakit hati. Jadi sasarannya di ujung tombaknya. Nek perawakane tiange kok sampean rada kurus gede. Nggih. Tinggi anime. Nggih. Dhuwur pendeke. Nggih. Padahal dheweke itu nggih pernah didoakan kan. Tapi rencang kula sing niki wau iki Katolik itu juga pernah dipakai seperti hal itu. Tapi dia itu sukanya bergumul dengan seperti itu. Dia itu mencari orang tua, mendukung kesana gitu. Dia kayak bisa seorang dukun mengalahkan kuasa Tuhan. Mangke aku setan nggak bisa kan sampean share sampean share sing kiai punya 5.000 jin bertobat. Ilmune rontok sedaya. Silvanus Raja Wali sing ada gasale ujin. Terus kesaksian Pak Tony Daud nggih. Tony Daud nggih. Nggih saged. Dukun santet niku. Nggih dukun sakti. Mantan dukun santet. Dia percaya sama Tuhan. Ahlinya santet. Makanya nyerang daerah di full ilmune balik muntah getih sampai gendeng setengah tahun. Akhirnya sani bertobat 1 tahun gendeng. Gendeng saya. Gila. Terus langsung ngoten sarasit Gusti Yesus piyambak rawuh. Dasar kuat amene ningali kesaksian tiang dukun-dukun sakti ini. Eko Hidayat sing saged nyomot arwah tiang, roh tiang. Kaya gendeng pamungkas niku. Nggih bertobat. Terus sing niki sing namine Ahmadiyah. Niku nggih ngoten. Dukun niku. Nggih. Apa wong Kristen gak mempan di santet akhirnya ketemu Tuhan. Bukan orang Kristen, tapi Tuhan sendiri menampakkan pribadi. Makanya orang Kristen itu hanya panggilan. Jadi Kristen yang sungguh-sungguh yang tidak mempan. Namun Kristen KTP nggih kesurupan di santet nggih mempan. Ini kan Gusti Allah Maha Suci, harus kita jaga kesucian hidup. Dalam arti bertaubat ya memang kalau sudah hidup baru ya nggak boleh ya meninggalkan kehidupan yang lama. Contoh maunya pegawainya nyopet misalnya ya, bertobat hidup baru ya gak oleh nyopet. Lalu kembali nyopet berarti kan percuma hati pertobatan kan gitu. Terus berbuat yang baik, berbuat hidup baru. Hati pertobatan seperti itu.
Nggih sing penting mangke sampean saras total mboten sakit kene malih. Cuma ngeten. Mangke nek Mas Kateni sampun saras nek sampean pitados sanget teng Gusti Yesus teng Isarahula. Mangke masalah terus sampean dipermandekaken, dicelup. Mangke tiange saged stres ing damel sampean. Pengin mejahi sampean ngoten lah kasare. Balik mangke. Tapi gini ku pitados teng Gusti Yesus sanget. Memangnya dilindungi sepenuhnya mangke. Mangke dapat disesuaikan doa kelak napa mboten? Khusus. No? Mangke doa. Oh mboten, biasa. Biasa nggih. Ndak di live kan ndak? Mboten. Jenengan kalih kula komunikasine melalui HP. HP. HP mawon nggih. HP. Instruksi jenengan. Nggih. Terus mangke pertama garam dulu kita doakan. Nggih. Kita minta kuasa Tuhan supaya memberkati garam itu. Setelah ditabur, selesai habis nabur, waktu sampai nabur bilang dalam nama Tuhan Yesus. Tapi tidak usah keras-keras, hanya sampai yang dengar. Nanti kalau ada yang nyerang, itu tidak kelihatan. Sampai tenang mau, santai mau. Nanti kalau udah habis, sampai tulis lambang salib di halaman rumah. Depan rumah pas. Pas. Bisa di teras, bisa di halaman. Kalau bisa di halaman. Bilang dalam nama Tuhan Yesus, tumpangi, baru saya akan berdoa. Sampai tutup mata nanti sampai sebar sekeliling rumah. Iya, untuk pentahiran memang sekeliling harus. Sekeliling rumah, terus plafon, septic tank. Kamar-kamar. Sedoyo, sampai tabur. Kelinggoten nggih 3 kilo cekak. Oh iya, 3 kilo, 2 kilo ini nggak cekak. Wiari pinten? Alah nama. Kurang lebih 350 meter persegi. Oh nggih, kali kilo cekak. Ada di rumah garam. Nggih, garam sing asli, garam kasar. Nggih, garam Terus prosok. plafon bareng iki sampean lempar dalam nama Tuhan Yesus. Jadi serangan dari bumi, dari udara tidak mempan. Kalau yang ditahirkan cuma di tanah, kadang kalau ilmunya lebih tinggi dia lewat udara. Tapi kebanyakan lewat udara. Kalau lewat udara mas, itu orangnya benar-benar sakti. Tidak usah pakai apa-apa, sampai sebut namanya saja udah diantem. Tapi kalau orang ilmunya kan beda-beda, kelas-kelasnya SD, SMP, SMA. Iya. Kalau yang sudah jenderal, kapten, bisa jarak jauh. Namanya siapa? Bisa. Tapi kalau sing belajar-belajaran kan masih nabur media mantra. Kalau wau dalu niku ngrasakne mesak derenge doa nggih. Entah doa jam 12. Normal nggih. Niku sak derenge niku kan kula makan. Nah setelah makan niku ngrasakne merinding ngoten. Renyang ngoten. Wah iki kuasa gak beres iki ngono. Puji Tuhan. Aslinya kita dikasih kepekaan, memang seperti itu. Niku memang kuasa setan. Iya, setan. Jadi di dalam saya doa niku kula mboten bayang, ini mboten ada bayangan. Tetapi naluri saya niku kok enak sosok tidak bisa dilihat wajahnya. Bajunya putih, rambutnya panjang. Ya kayak kuntilanak lah niku. Iya, nah, itu kan kekuatan itu kan mereka akan ngirim itu untuk bisa masukkan benda, paku, jarum kan. Itu yang suruh masukkan ke tubuh manusia. Itu buat nonton bayangan biasanya doa nggak bisa membayangkan gitu. Kan beda-beda. Dia punya perewangan tuh beda-beda dukun itu. Anak buahnya kathah, tergantung makanya wow enter TK, SD, SMP, jenderal. Nek jenderal pun kuat anak buah itu. Sing mboten ketinggal iki. Bangsa-bangsa lelembut sing ya itu kan firman Tuhan katakan musuh kita itu roh-roh jahat di udara itu. Kula jam 9 niku ajeng tumut lek. Nggih. Jenengan mboten masuk wau dalu. Wau dalu kula kan nangani tiyang. Oh nggih. Tiyang Jakarta. Mantun ngoten mboten saged mlebet kula tengah gangguan sinyal terus. Oh nggih. Sampai niki wau to. Nggih, niku gangguan sinyal. Kalau wau dalu niku pun lebet. Tapi kok mboten saged connect. Mboten saged biru niku. Nggih. Oh berarti enggak iso mlebu. Dangu ning kono kula ngrantos ada 5 menit kan ku dangu to 5 menit niku. Seharusnya sudah connect. Niku kula tutup malih. Kula mlebet malih mboten saged. Nah niki apa niki? Ada gangguan niki. Sinyal ya bagus. Tapi kok nganu. Ya wau dalu nangani tiyang Jakarta. Nggih.
Pripun kabare Pak Rahmat? Pak Rahmat namanya sinten asli? Pak Heri Judiono. Oh, nggih. Ajeng mriki kita kan sini aja Pak, naik transportnya saya ganti. Nggih. Ke Natalan. Oh, nggih, saat Natal mau. Nggih. Ini kan nembe pitados. Jadi manusia kalau sudah percaya Tuhan Yesus dicelup Mas, masuk air, keluar sudah dosanya diampuni sejak lahir, jadi manusia baru. Kalau sudah mati pasti masuk surga. Tidak mudah-mudahan karena dosanya sudah ditebus oleh darah Tuhan itu. Makanya kematian orang percaya itu keberuntungan. Pertanyaan masuk. Orang mati, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, ketika mati masuk liang lahat itu sudah tidak di situ, jiwanya sudah di tempat Tuhan janjikan itu. Bahkan sebelum dimakamkan sudah naik ke atas. Iya, ketika dipanggil sudah naik. Beda kalau di saudara kita kan ada siksa kubur, ada roh leluhur masih. Siksa kubur itu memang ya penyiksaan itu. Makanya kitab suci mencatat iblis setan hanya mencuri, membunuh dan membinasakan, menyiksa orang di alam kematian itu. Kalau Tuhan pernah kasih lihat saya, salah satu setan ini saya sebutkan, itu kukunya seperti harimau, ya, kukunya. Memang wujudnya manusia, tapi kukunya itu untuk nyakar-nyakar tubuh manusia di alam kematian itu, menyiksa itu. Makanya Tuhan datang ke bumi ini menebus dosa itu supaya manusia tidak disiksa. Tapi kan manusia dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Kalau mau percaya ya ikut Tuhan Yesus, kalau enggak ya enggak, urusannya masing-masing. Kasih kehendak bebas. Hidup ini juga pilihan. Jadi kita hamba-hamba Tuhan itu hanya suruh menyampaikan, memberitakan, keteng jenengan menyampaikan. Nah, nanti sampean yang menentukan sikap pilihan itu, mau ke surga apa enggak, mau selamat apa enggak kan gitu. Pilihan. Tidak diharuskan masuk Kristen ya. Tetapi hidup itu pilihan untuk percaya. Milih mana? Percaya iki apa percaya iki? Kan ada dua Mas ya kan. Makanya sampean waos. Ini tentang kitab Al-Qur'an iki. Coba nanti setelah niku king tiang guru besar sing bertobat. Pak Slamet Riyadi namanya. Oh niku sing blangkonan niku. Sing blangkonan. Nggih niku saking niku. Itu kan tiang pemimpin anu kan. Ampun. Yang ampun, yang top niku. Dalam organisasi dunia ampun. Keagamanya durung. Oh ilmunya kejawen punya ilmunya kan mau dalu dheweke bersaksi nggih lho. Nggih, pokoke kan gabung dados tim kula. Nika wae gabung sampeyan nek tanglet kitab suci sampean teng niku Pak Slamet Riyadi. Tanglet napa mawon. Niku. Nyuwun manunggaling Gusti mula. Gusti manunggaling kawula, kawula manunggaling Gusti. Satu roh, satu tubuh, satu jiwa. Ya besok Minggu jenengan ora usah ketemu gitu. Minggu saged. Nggih, nanti kita doa bersama di rumahnya setelah nggih ta. Oh, enggak usah Mas. Enggak perlu. Sampai nanti malam cukup sampein aja udah beres. Ini kesempatan sampean praktek, selama ini kan enggak pernah praktek sampean. Prakteknya di omah dhewe. Nah, sementara saya terbeban Mas. Jadi setiap saya mengunjungi orang sakit nih, kurang pede. Jadi bukan kurang pede. Kalau saya tuh nggak diminta, kan saya takut mengkristenkan orang. Enggak, tugas kita ini diperintahkan sama Tuhan, pergilah. Pergilah, kita harus pergi. Ada dua macam yang Tuhan utus saya. Saya pergi dan orang datang, kalau sampean yang datang. Kalau saya kerja itu pergi. Saya kalau kerja menyampaikan Injil saya. Ini kemarin di Polean itu. Jadi kita harus pergi memberitakan. Kalau kita itu harus pedang itu harus tajam Mas. Pedang itu harus tajam. Makanya pentingnya kita banyak waktu untuk Tuhan. Minimal 1 hari itu pujian penyembahan 1 jam minimal. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Belum nanti baca firman Tuhan, belum memuji-muji. Itu kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Baru nanti pedang itu tajam Mas. Nah, nek kita tidak pernah itu tumpul, geblok.
Makanya kalau saya nangani orang sakit, biarpun sudah dibuat dukun 100, saya sendirian tidak pernah takut. Kalau sering teng Banyuwangi Mas, nangani itu Mas. Sakitnya aneh-aneh Mas. Kula tumpang tangan, Pak sampean pendemen yang menjeboli kabeh Pak. Angsa sak kresek Mas. Kresek abang. Ngajeng pintu kiri kanan tengah enten sing kukune tiyang pejah, enten rambute tiyang pejah, enten gunting, enten pecahan beling, enten paku dom kepanggih saya. Manung kalau tes kekuatannya belum kita hancurkan. Saya kasihkan Pak Seo ingat sampai Pak Yesaya. Itu masih dikumpulkan? Masih kumpulkan, belum saya hancurkan. Belum dihancurkan. Pak sini? Pak Yesaya, Pak Seo. Pak D, kula titip nek sampean uji ilmu, sampean tumpangi tangan Pak D. Niki dereng kula hancuraken. Kula salat teng pojokan. Langsung telepon bengi-bengi. Iso gak iso mrinyo. Wis pokoke mrinyo. Kuasetane kan nyerang Mas. Wis pokoke mrinyo, nek ana apa-apa keluargaku, aku tanggung jawab. Berarti itu sama halnya kembalinya 7 roh. Nggih, manten-manten Pak Pak D, mboten usah numpun. Mau sampean cepeng, sampean tumpangi mawon sampean praktek Pak D, peperangan roh. Mboten mantun. Enten tiyang Dangsri niku warunge mor-mor sepi, Mas. Enten rambut, enten dom disapu muncul malih, disapu muncul malih. Tiange sakit iya. Nggih puji Tuhan, langsung sembuh. Lho dasate Tuhan Yesus. Disapu ngoten muncul malih. Dikerjai ngadukune. Teng Bogor nggih ngoten tiange. Lho tiyang anake niku lumpuh 40 tahun. Sembuh justru ndak seneng. Gak seneng malah didongani wong Kristen. Sing dongani kali rencang kula niku dia diantem pakai ilmu terus. Rambutnya tiang mati, gimana kan disapu atau muncul malih, sapu muncul malih. Nangge hamen kula kiri nih, rambutnya. Rambut arwah orang mati itu. Dia tuh pakai ambil orang-orang mati kecelakaan, mati tidak wajar, tuh rambutnya kan pakai gitu itu diambil. Itu di rohnya itu dijadikan anak buahnya. Orang-orang ilmu kan gitu. Sing ngajenge GKT niku Pak Haji Haryanto, tentara pensiunan. Teng kasure Mas mor-moro enten lemah, enten set, enten getik. Anake kan setri niku kan tau ngenyek tiyang jeneng Joko Montro. Histeris, bengok-bengok, sete diobong lho mboten pecah. Kebetulan rencangi Pak Yesaya niku kula ditelepon kan mriku. Nggih puji Tuhan. Selain mantranya ndak mempan, juga dia bisa berkeluarga. Dia kan disumpet supaya jodoh. Ndak bisa laki-laki ndak bisa suka. Akhirnya gue puji Tuhan, sakit nikah nggih sakit. Kuasa Tuhan kan. Mut keliling teng pundi-pundi. Tampil Mas. Niki mau tasik cerita-cerita pun judo punan. Kekuatane. Tasik cerita dereng doa lho kula. Oh benten sampe tasik lenggah ngoten benten. Kula ditut sampe ngeteraken yoga kula wong. Niku mulai sujudan. Ya, ngetutnya terus. Kayak rencang kula sing doan dhek nggih nganu apa? Lah roh-roh ngoten niku anu mual ya, munak padha. Sama cuma Mas Anton kan gak berani cerita kayak Mas Uko. Gak berani. Nah jenengan kan begitu melihat dia wani menceritakan kayak Mas Anton itu buru-buru membuang ya, tapi piye carane kan gak ngerti ya. Itu teknisnya masing-masing anu gak kitabnya padha, cuma teknisnya beda. Caranya antara Katolik. Jadi harus tahu Mas. Artinya tahu itu bedanya harus tahu. Ditangani si A ndak sembuh kan anu. Kan kekuatan gini kan ilmu-ilmunya tinggi-tinggian.
Misalnya kayak mendukun, misalnya kayak golek wong tua ini. Kayak awakmu sesuk kan dijak ngene siapa? Karo lek gimana ya? Sama gitu. Ini beda. Nek saged pun anu lho nggih. Ya, prinsip setan nggak bisa mengusir dengan setan. Iya, setan ndak bisa ngusir setan. Sampeyan pun teng pundi-pundi. Jangan. Sampeyan mantep teng Gusti Yesus mawon, teng Isara Ula. Tapi nek sampeyan mangke tasik bimbang teng pundi-pundi. Telas yatra kathah, mboten ana hasilé justru kekuatannya itu tambah semakin mengikat. Kuat. Itu kan setan ngusir setan ndak bisa. Makanya lah aku menyarankan percaya saja. Jadi sampeyan nek pun mantep kula tangani mangke dalu. Pun wis pokoke fokus teng Gusti Yesus. Baru saged total. Tapi nek sampeyan tasik ngalor ngidul ngetan kulon, mangke sampeyan tingali enten YouTube kula niku wingi hampir seluruh Banyuwangi. Keliling. Lumpuh sampeyan tingali video iku nih. Mangke. Aki-aki kula ken nyopoti. Langsung saged melampah. Aku mau kan gak terima salah satu anggota keluarga itu dipermainkan masih jahat. Cuma itu toh. Makanya kita harus berserah sama Tuhan. Karena di luar itu nggak ada kuasa yang bisa mengendalikan selain kuasa Tuhan, yang bisa menghancurkan. Jadi hanya darah Yesus, kuasa Yesus membebaskan, menghancurkan, menyelamatkan. Karena itu menuju dalam kehidupan yang kekal. Pengen selamat, ikut Yesus. Bukan masuk Kristen Pak Suko nggih. Terus anu nggih sampean dereng teng pundi to? Dereng. Teng mriki tok nggih. Masih konsultasi niku. Nggih. Makanya kula ajak mriki mangke lek kula sing ngomong tidak percaya. Sudah ketemu orangnya percaya. Sampeyan tingali YouTube mawon. Beda. YouTube kula sampeyan tingali Agape Glenmore. Niku sing enten sing pokoke judul-judule kan wonten to Mas. Sini sakit napa kan.